弟兄姐妹，大家早！让我们的彼此问安和来赞美我们的上帝。愿主与你们同在，愿主也与你们同在。我很喜欢人对我说：“我们同往主的殿，来呀，我们一同歌颂主。我们要向全能的救主大声欢呼。上帝是灵，我们当以心灵和诚实拜他。荣耀归于上帝，圣父、圣子、圣灵，赞美归于主，从现在直到永远。阿们。我们一起来求解心祝文。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道，心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们精心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名，这都是靠着我主耶稣基督。阿们。惟愿在上荣归于上帝，在地有平安，人都蒙恩。我们赞美主，称颂主，敬拜主，荣耀主，为主的大荣耀，感谢主上帝，天上的王，全能的上帝圣父，主独生圣子耶稣基督，主上帝，上帝的羔羊，除掉世上罪的主，怜悯我们。坐在上帝圣父右边的主，允准我们的祷告，因为基督独一为圣，基督独一为主，基督独一圣灵，在上帝圣父荣耀里为至上。阿们。可以证明改变的大能，在耶稣基督里，献上心上至今，直达到你宝座前，因你心事，你必垂听每个呼求。一祷告播下
基督里，献上心神至极，直达到你宝座前，因你心事，你必垂听，因你心事，你必垂听，因你心事，你必垂听，每个呼求。今天是三位一体后第16主日，让我们一起的来宣读今日主文，恳求主常施怜悯，洁净复逼主的教会。教会若是没有主的保护，就不能安稳，所以求主永远施恩，照顾保全，这都是靠着我主耶稣基督。阿们。今早经文起自列王纪上18章20至46节，列王纪上18章20至46节。第20节，亚哈就差遣人召集以色列众人和先知，都上迦密山。以利亚前来对众民说：你们心持两意要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力。众民一言不答。以利亚对众民说：做耶和华先知的只剩下我一个人，巴力的先知却有450个人。当给我们2只牛犊，巴力的先知可以挑选一只，切成筷子，放在柴上，不要点火。我也预备一只牛犊放在柴上，也不点火。你们求告你们的神，我也求靠耶和华的名。那将火显应的神就是神。众民回答说：这话甚好。以利亚对巴力的先知说：你们既是人多，当先挑选一只牛犊，预备好了，就求告你们神的名，切不要点火。他们将所得的牛犊预备好了，从早晨到午间，求告巴力的名说：巴力啊，求你应允我们。却没有声音，没有应允的。他们在所住的坛四周涌跳。到了正午，以利亚讥笑他们说：大声求告吧，因为他是神。他或默想，或走到那边，或行路，或睡觉，你们当叫醒他。他们大声求告，按着他们用的规矩，用刀枪支个支刺，直到身体流血。从午后直到献晚祭的时候，他们恍惚乱叫，且没有声音，没有应允的，也没有理会的。以利亚对众民说：你们到我这里来。众民就到他那里，他便重修已经毁坏耶和华的坛。以利亚照雅各子孙支派的数目，起了12块石头。耶和华的话曾临到雅各说：你的名要叫以色列，用这石头为耶和华的名筑一座坛，在坛的四周画沟，可容谷种2细亚。又在坛上摆好了柴，把牛犊切成筷子放在柴上，对众人说：你们用4个桶盛满水，倒在燔祭和柴上。又说：倒第2次，他们就倒第2次。又说：倒第3次，他们就倒第3次。
水流在潭的四周，沟里也满了水。到了献晚祭的时候，先知以利亚进前来说：亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和华呀，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事。耶和华呀，求你应允我，使这民知道你耶和华是神，又知道是你叫这民的心回转。于是耶和华降下火来，烧尽燔祭、木材、石头、尘土，又烧干沟里的水。众民看见了，就俯伏在地说：耶和华是神，耶和华是神。以利亚对他们说：那做巴力的先知不容一人逃脱。众人就拿着他们。以利亚带他们到基顺河边，在那里杀了他们。这是上帝的话，感谢上帝。Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisikal, namun kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita untuk mengikuti kebaktian online di rumah. Dan inilah satu kesempatan yang baik kita boleh mengikuti kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Dan kesempatan ini juga kami dari staf mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendoakan staf kita, di mana ada beberapa mereka yang telah jangkiti COVID bersama dengan keluarga pada bulan yang lalu. Dan pada masa yang sama juga kita tahu pejabat kita ditutup selama 3 minggu. Dan sekali lagi kami mengucap terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas doa jemaat di mana staf kita telah sehat dan berserta dengan keluarga mereka, dan mereka telah kembali bekerja pada minggu lalu, yaitu hari Jumat. Terima kasih untuk doa semua jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, mari kita melihat teks khotbah yang kita akan pelajari pada hari ini. Teks khotbah yang kita akan pelajari itu diambil di dalam 1 Raja-Raja, bab yang ke-18, ayat yang ke-20 hingga 46. Oleh itu saya mengangkat satu tema, yaitu berdoa, kuasa Allah dinyatakan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Berdoa, kuasa Allah dinyatakan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan padamu ya Allah, selayaknya Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Kami bersyukur melalui kesempatan pada hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga secara online. Kiranya hadirat-Mu Tuhan memenuhi dalam ruangan ibadah kami, sehingga kami punya hati dan fokus untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Dan kami berdoa, firman-Mu yang kami akan dengar, Roh-Mu Tuhan memimpin kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar itu akan mengambil tempat di hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami melihat akan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami akan diubah melalui iman yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kitab Yakobus bab yang ke-5 ayat yang ke-18 berkata, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, cerita dalam petikan ini ada 2 mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dan mukjizat ini yang luar biasa, bagaimana Allah memakai Nabi Elia untuk menyatakan kuasanya. Dan ada 2 hal. Yang pertama itu tentang bernubuat tentang kelaparan di negeri Israel. Ketika Nabi Elia berdoa untuk hujan tidak turun, maka hujan itu tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan itu kita boleh melihat di dalam 1 Raja-Raja bab yang ke-17 ayat yang pertama. Dan ketika Nabi Elia berdoa, dan hujan pun turun. Hujan pun turun sehingga membasahi
bumi. Dan itu kita boleh melihat dalam 1 Raja-Raja bab yang ke-18 ayat yang pertama. Dan mukjizat yang luar biasa yang kita lihat di sini, bagaimana Allah memakai Elia itu ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Nabi Elia mencabar nabi Baal seramai 450 orang dengan menyuruh mereka untuk berdoa supaya persembahan mereka itu akan terbakar. Maka itu nabi Baal mula berdoa dari pagi sampai ke petang. Dan ternyata tidak ada api yang turun dan membakarkan korban bakaran mereka. Dan apa yang mereka lakukan lagi? Nabi Baal mencederakan diri mereka. Supaya darah yang keluar itu boleh membakari dan Baal mereka atau Tuhan mereka boleh mendengar dan membakar persembahan mereka. Dan itu pun tidak terjadi. Dan persembahan mereka tidak pun terbakar. Dan ketika Nabi Elia dengan baik-baik, ketika Nabi Elia berdoa, api dari langit turun menyambar korban persembahan yang disediakan oleh Nabi Elia. Ini menunjukkan bahwa Allah mau menyatakan kuasanya, sehingga kuasa dinyatakan kepada Nabi Elia. Ketika Nabi Elia berdoa, mukjizat terjadi dengan luar biasa, sehingga bangsa Yahudi dan bangsa lain yang tidak mengenal Allah yang menyaksikan hal itu, mereka melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Allah bangsa Israel adalah Allah yang berkuasa. Jadi saudara dan saudari dikasihi Tuhan, siapa itu Elia? Elia adalah seorang nabi dan juga seorang pemimpin Yahudi. Elia adalah seorang yang dekat dengan Allah. Dan dia juga menyampaikan suara Allah sekitar tahun 850 sebelum Masehi. Di akhir pelayanan Nabi Elia, kita tahu bahwa Elia tidak mengalami kematian karena diangkat oleh Allah dengan kereta kuda berapi. Elia adalah seorang yang dekat dengan Allah. Biasanya apa yang dilakukan oleh Elia, dia hanya berdoa dan beriman kepada Allah. Doa dan iman yang dipraktikkan oleh Nabi Elia, terjadilah mukjizat yang luar biasa. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, ada 2 hal yang kita akan pelajari melalui petikan ini, di mana Elia berdoa, kuasa Allah dinyatakan. Haleluya. Amin. Yang pertama, orang benar besar kuasanya. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Doa orang benar besar kuasanya. Elia adalah seorang pribadi yang percaya kepada Allah. Elia adalah seorang pribadi yang menyenangkan hati Allah. Elia adalah seorang pribadi yang mau dipakai Allah untuk menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan juga bagi bangsa Israel. Dan kita lihat di sini dalam Yakobus bab yang ke-5 ayat 16b hingga 18 berkata, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan itu kita boleh lihat dalam 1 Raja-Raja bab yang ke-17 ayat yang pertama. Lalu ayat 18 berkata, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dan itu kita lihat dalam 1 Raja bab 18 ayat yang pertama. Saudara dan saudari dikasihi dalam Tuhan, lihat perkataan ini. Doa orang yang benar, dengan dia yakin berdoa, sangat besar kuasanya. Elia punya iman yang besar. Elia adalah seorang yang percaya bahwa penyertaan kuasa Allah ada pada dia.
Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Elia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Maka itu dalam ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama seperti saya dan kamu. Elia adalah manusia yang biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Yang ada pada Nabi Elia, dia adalah orang pribadi yang sungguh-sungguh berdoa. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja bab 17. Ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Elia, orang tasbih dari tasbih Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakannya. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan. Bukan karena kuasa yang ada pada Elia. Bukan karena kehebatannya Elia sehingga hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Tetapi yang ada pada Nabi Elia, dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh percaya. Dan itu kita lihat bagaimana Nabi Elia berdoa. Ketika dia berdoa hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Tapi ketika dia berdoa hujan turun, maka hujan itu turun. Itu dinyatakan dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Kita dengar di sini. Sudah sekian lama kata firman Tuhan. Elia tidak bertindak sendiri. Wah Tuhan, kenapa ini tidak hujan sudah lama? Apa yang terjadi pada kami? Apa yang berlaku pada kami? Tapi Elia pribadi yang taat kepada Allah. Dia menunggu arahan daripada Allah. Dia menunggu perintah daripada Allah. Maka itulah dalam ayat yang pertama ketika itu, dan datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Masa yang tepat, waktu yang tepat yang Tuhan mau nyatakan kepada Elia. Dan Elia adalah seorang yang sabar menantikan perintah Tuhan. Elia adalah orang sabar yang mau melihat mukjizat yang akan dilakukan. Dia taat. Maka di sini kita lihat di sini Allah memberitahu kepada Elia, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberikan hujan ke atas muka bumi. Di situ ada satu arahan yang diarahkan kepada Nabi Elia. Pergi beritahukan kepada Ahab, sebab aku akan memberikan hujan ke atas bumi. Waktu itu ketika Elia berdoa, maka turunlah hujan membasahi bumi. Luar biasa. Bagi orang kiri kananmu, luar biasa kuasa Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Elia juga pernah mengalami, saudara ingat baik-baik. Elia juga pernah mengalami kelemahan. Ketika dia tidak ada keyakinan di dalam dirinya, dia ada mengalami keputusasaan, dia bergumul dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Kita lihat di sini apa yang pada Elia, tetapi yang ada pada Elia, dia adalah seorang pribadi yang mempunyai semangat yang gairah. Elia tahu bahwa penyertaan Tuhan selalu berserta kepada orang yang percaya kepadanya. Penyertaan Tuhan selalu berserta kepada orang yang sungguh-sungguh meletakkan imannya kepada Dia. Maka Elia tahu Allah akan berserta dengan dia. Karena doa orang benar besar kuasanya. Karena kuasa Allah tidak terbatas. Dari ruang, tempat, begitu juga dengan masa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berimanlah kepada Tuhan. Jangan membenarkan keadaan sekitarmu
melemahkan dirimu. Mungkin itu masalahmu. Mungkin itu kamu mengalami pergumulan secara pribadi. Mungkin itu perjuangan melawan penyakit yang kamu alami. Tekanan dalam keluargamu. Masalah ekonomi. Bahkan di dalam keluargamu. Saudara dan saudariku. Seolah-olah itu tidak ada pengharapan dan tidak ada penyelesaian. Tapi saudara-saudari kasih dalam Tuhan, pandanglah kepada Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan. Karena Dia adalah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Amin. Ketika kita berdoa, di situ ada pengharapan. Ketika kita beriman, di situ ada mukjizat. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, ketika kita berdoa, di situ ada pengharapan. Ketika kita beriman, di situ ada mukjizat. Apakah doamu? Apa yang kamu harapkan dalam dirimu? Pada minggu yang lalu, yaitu tanggal 13 September, itu hari Senin, Archbishop Dr. Melta menelpon saya dan memberitahu bahwa mereka ada aktiviti untuk memukat pada esok harinya, itu hari Selasa, tanggal 14 September. Dan dia menjemput saya atau membawa saya bersama-sama dengan tim ini. Dan saya sangat gembira karena ada peluang bersama-sama dengan Archbishop. Tetapi di waktu petang Isnin itu, hujan renyai-renyai, turun lebih kurang 5 jam tanpa henti. Lalu sebelah petang Archbishop mengirim kami gambar berkenaan dengan ramalan cuaca bermula pada tengah malam, itu pukul 12 tengah malam, yaitu tanggal 14 tengah malam, sehingga pada petang besoknya bahwa ada light rain, maksudnya hujan yang tidak lebat. Tapi saya kata dengan Bishop melalui WhatsApp, oke juga Tuan Bishop, boleh kita pergi. Dan keesokan paginya, itu tanggal 14, kami berkumpul di pantai sekitar jam 4 pagi. Kami berkumpul di pantai dan memulakan aktiviti untuk memukat. Sebelum kami memulakan aktiviti ini, acara kami, Archbishop mengajak kami untuk berdoa bersama-sama. Dalam doanya Archbishop berkata, dia berdoa supaya hujan tidak turun, walaupun ramalan kaji cuaca bahwa hujan akan turun pada sebelah pagi sehingga pada petang. Dan Bishop mengatakan dia berdoa supaya hujan tidak turun. Dan supaya kami boleh menangkap ikan yang banyak. Dan berdoa yang sama juga, berdoa supaya perlindungan Tuhan sepanjang aktiviti kami, Tuhan melindungi dari pagi sehingga pada petang. Puji Tuhan, sepanjang kami berada di pantai pemukat, cuaca sangat baik. Semasa kami menarik pukat kami di waktu sebelah petang, kami melihat langit sudah mula gelap. Ada kelompok-kelompok awan yang gelap dan menandakan hujan akan turun di beberapa tempat. Sangat gelap. Tapi Archbishop memberitahu kepada kami, saya sudah berdoa semalam, dia kata, supaya hujan tidak turun, dan tadi pun kamu dengar waktu pagi, supaya hujan tidak turun. Dan kita lihat gambaran ini, ya. Dan itu dikatakan melalui message-nya, menunjukkan bahwa hari ini hujan akan turun sampai pada waktu petang. Bishop berdoa supaya hujan tidak turun. Dan kami menyaksikan dari pagi sampai kepada petang. Ternyata hujan tidak turun di tempat kami, di mana kami sedang mengadakan aktiviti memukat ikan. Dan dia memberitahu bahwa dia sudah berdoa. Dan waktu itu Archbishop mengingatkan kami, dia memberitahu kami bahwa Archbishop telah berdoa semalam supaya hujan tidak turun dan memberikan kami cuaca yang baik sepanjang, lihat ya, sepanjang aktiviti kami. Dan ternyata hujan tidak turun. Hujan hanya turun di kawasan-kawasan yang lain, di tempat-tempat yang lain, dan kami nampak di sekitar tempat kokol, tempat kita ini menggatal hujan pada waktu petang itu.
Tapi di pantai yang tempat kami mengukat ikan tidak hujan. Dan saya terus memberitahu kepada Archbishop, minggu ini saya akan khotbah di dalam 1 Raja-Raja bab yang ke-18 ayat 20 hingga 46. Ini bercakap tentang Nabi Elia. Ketika dia berdoa, hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Wah, dia senyum dengan saya. Dan saya kata kepada Archbishop, doa orang yang benar, besar kuasanya. Wah, kami enjoy sekali lagi menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan untuk kami. Ya, sambil kami memungut hasil tangkapan kami, Reverend Habis Madin, Reverend dan saya dan juga dengan Rudy, kami beritahu kepada Bishop, Tuhan mendengar doa kita. Lihatlah, sepanjang hari kita tidak kena hujan. Ada kelompok awan gelap, tapi kelompok awan itu berada di tempat lain. Dan saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, bahkan apa yang terjadi selain kami menikmati cuaca yang baik, kami juga dapat menikmati berkat dari Tuhan, di mana kami banyak menangkap ikan. Dan kamu boleh lihat, kami beritahu kepada Bishop, lihatlah tong kita sudah hampir penuh ikan yang kita tangkap. Wah. Dan berbagai jenis ikan yang kami tangkap, termasuklah ketam dan udang juga kami tangkap. Reverend Mas Madin bergurau kepada kami, tolaklah perahu sikit jauh dari pantai. Dan itu mengingatkan kami ketika Petrus menangkap ikan yang begitu banyak ketika Yesus menolak perahunya. Haleluya. Dan di mana Yesus memberkati mereka. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, sesudah kami menangkap ikan, kami ke rumah Bishop untuk membagikan tangkapan ikan kami. Sebelum kami balik, Archbishop mengingatkan kami keadaan cuaca di pantai pada hari sangat baik sekali. Dan Archbishop memberitahu anak Archbishop memberitahu bahwa sebelah petang di rumah Bishop hujan. Tapi kami beritahu di tempat kami menangkap ikan tidak hujan. Masa itu, saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, apa yang terjadi? Masa itu juga saya minta kebenaran daripada Archbishop untuk menceritakan pengalaman kami dalam khotbah saya pada hari ini. Bagaimana penyertaan Tuhan. Dan Archbishop membenarkan atau mengizinkan untuk menjadi berkat untuk jemaat. Jadi saudara-saudariku dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingatkan saya bahwa Tuhan itu berkuasa. Dan Tuhan mampu melakukan apa yang manusia tidak dapat lakukan. Karena doa orang yang benar, besar kuasanya. Kunci yang ada pada Nabi Elia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Biasanya yang dilakukan oleh Elia hanya berdoa dan beriman kepada Allah. Doa dan iman yang dipraktikkan oleh Nabi Elia, terjadilah mukjizat. Beriman kepada Tuhan, jangan membenarkan keadaan di sekitarmu melemahkan dirimu. Ketika kamu percaya kepada Tuhan, jangan membenarkan keadaan sekitarmu melemahkan dirimu. Setiap kita punya masalah. Saya hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan itu baik dan mukjizatnya masih ada dari dulu kini sampai selama-lamanya, sehinggalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berdoa di situ ada pengharapan. Ketika kita beriman di situ ada mukjizat. Jadi berdoalah, ada pengharapanmu. Berimanlah, maka engkau akan melihat mukjizat. Poin yang kedua, kuasa Allah dinyatakan. Bersama-sama dengan saya 2, 3. Kuasa Allah dinyatakan. 1 Raja-Raja bab 18 ayat 20 hingga 24 berkata, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku tempang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab
sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tidak tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-21 mengatakan di sini, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu melakukan timpang? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Elia mengingatkan bangsa Israel, berapa lama lagi kamu menduakan Tuhan? Berapa lama lagi kamu tidak yakin dan percaya kepada Tuhan? Elia mengingatkan mereka, kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Nabi Elia menegur. Kenapa? Nabi Elia menegur mereka karena bangsa Israel percaya bahwa mereka dapat menyembah kedua-duanya, sekali itu Allah dan juga Baal. Mereka bersalah karena mereka bercabang 2 hati dan berusaha untuk melayani 2 Tuhan. Elia mau bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Allah dalam penyembahan yang benar. Jangan ada 2 cabang hati. Percaya Tuhan tapi percaya lagi hal-hal yang lain. Mau dekat dengan Tuhan tapi mau juga dekat dengan hal-hal yang lain. Tuhan tidak mau ada mendoakan dia. Maka itulah Elia katakan, pilihlah manakah Allahmu. Pilihlah mana yang kamu ikut. Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, ayat 27 ini jelas sekali mengatakan Elia mula mengejek mereka. Ayat yang ke-26 hingga 29 berkata, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai ke tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka menjingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu tengah hari, Elia mengejek mereka, mana Allah kamu? Dari pagi kamu berdoa, memanggil Allah kamu, tetapi dia tidak menolong kamu. Katanya, panggillah lebih keras lagi. Panggillah lebih keras lagi, bukankah dia adalah Allahmu? Saya kutip Allah kecil lah. Ya. Mungkin dia sedang merenung, mungkin dia ada urusan, mungkin dia berpergian, barangkali dia sedang tidur, dan mungkin dia belum berjaga. Elia mengejek nabi-nabi Baal. Panggillah dengan keras Allahmu. Maka mereka memanggil lagi lebih keras, lebih kuat, serta menoreh-noreh diri mereka, menggaris-garis diri mereka dengan pedang, dengan tembok, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka berusaha sampai waktu persembahan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda-tanda yang berlaku. Maka itulah ejekan Nabi Elia terhadap Nabi Baal menunjukkan kemarahannya yang sangat besar.
melalui penjembahan berhala dan yang diamarkan oleh Israel. Pergilah, panggillah lebih keras katanya. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin dia ada urusan, mungkin dia berpergian. Barangkali ia tidur katanya. Dan belum terjaga. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, Elia diberi keberanian dengan penuh kuasa dari Allah mau memberitahu kepada bangsa Israel siapakah Allah yang benar, siapakah Allah yang berkuasa, siapakah Allah yang harus mereka sembah, yang harus mereka agungkan. Pengakuan iman Israel, Elia berdoa supaya Allah menurunkan api untuk menyambar korban bakaran, supaya bangsa Israel mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Dan itu kita lihat apa yang terjadi dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 37 hingga 39. Jelas mengatakan di sini, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api itu menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam paret itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Ini pengakuan bangsa Israel. Ini pertobatan yang mereka ajukan, bahwa mereka tahu Allah Israel adalah Allah yang hidup. Allah mereka adalah Allah yang hidup. Di dalam ayat yang ke-39 berkata, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka. Sujudlah mereka, karena mereka menyaksikan pekerjaan Allah yang luar biasa. Pada awalnya mereka tidak percaya, pada awalnya mereka meragu-ragui Allah, pada awalnya mereka menduakan hati, percaya Allah, percaya Baal. Tapi ketika Allah menyatakan kuasanya, bangsa ini, kata firman Tuhan, sujudlah mereka di hadapan Allah. Sehingga mereka mengeluarkan kata itu dari mulut mereka. Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Ini pengakuan bangsa Israel ketika pertobatan mereka. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada mereka melalui kuasanya, yaitu di mana korban itu yang disediakan oleh Nabi Elia terbakar. Saudara dan saudari dikasihi Tuhan, perkara yang pertama dan utama bagi orang yang percaya diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Tuhan memanggil kita untuk berdoa. Melalui doa, orang percaya dapat menerima berkat dan kuasa Allah dan penggenapan dari janji-janji Tuhan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Saudara dan saudariku dikasihi Tuhan, perkara yang terpenting, Tuhan mau kita tahu, Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa, dan ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kuasa Allah akan dinyatakan. Tuhan mau kita mempraktikkan doa kita. Percaya itu seruan suara kita, percakapan kita, permohonan kita kepada Allah. Dan kita harus sungguh-sungguh berdoa sehingga kuasa Allah itu dinyatakan. Seperti mana itu sudah sedia, seperti mana yang kita sudah tahu. Kita akan membina bangunan gereja baru. Saya percaya ramai di kalangan jemaat gereja telah berdoa untuk pembinaan gereja baru. Puji Tuhan. Walaupun kita masih menghadapi pelbagai cabaran dari segi ekonomi, baik dalam keluarga, baik juga di dalam pendapatan kita, dan juga kita masih melalui musim pandemik COVID-19 yang kita tidak tahu bila berakhirnya, sehingga ramai orang yang rasa takut di luar sana, sehingga mereka sedang mengumpul uang mereka. Jadi saudara dan saudariku dikasihi Tuhan,
percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam musim-musim, dalam keadaan yang sukar bagi manusia, Allah mau menyatakan kuasanya. Supaya kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Haleluya, amin. Apa yang sukar bagi manusia, tidak sukar bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Saudara dan saudari kekasih Tuhan, Allah mau kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah mau kita datang dengan berdoa dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan meminta hikmat apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kepercayaan Tuhan berikan kepada kita untuk membina bangunan yang baru. Tuhan mau kita bersatu dalam berdoa. Percaya pada kuasa Allah akan dinyatakan. Ketika kita berdoa di situ, apakah pengharapan kita? Ketika kita berdoa, di situ ada pengharapan. Ketika kita beriman, di situ ada mukjizat. Haleluya. Ada amin? Amin. Kita harus punya pengharapan. Kita harus ada beriman supaya mukjizat Allah itu dinyatakan. Puji Tuhan, Tuhan telah mendengar doa kita. Haleluya. Amin. Karena doa kamu, doa kita, doa jemaat dari yang kecil sampai yang tua, Tuhan telah mendengar doa kita. Di mana saya dapat berita bahwa pembinaan gereja baru akan dimulahkan. Dan di sini saya mau berkongsi kepada Anda, kepada jemaat pada hari ini, bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Di mana Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada kita. Dan pada tanggal 30 Agustus 2021, saya telah menerima panggilan telepon daripada staf diocese dan memberitahu kepada saya bahwa PH di Pelabuhan Bon dan konsultan tim akan mengadakan musyawarat untuk kemaskini dokumen tender. Wah, ini satu berita baik. Dan pada hari seterusnya itu tanggal 1 September, arkitek dan staf diocese sekali lagi menelepon saya dan memberitahu bahwa mereka telah bersetuju dan mau memulakan pembukaan tenda untuk pembinaan gereja baru. Wah, ini satu berita yang menggembirakan. Apabila pembukaan tenda itu merujuk kepada kontraktor atau syarikat kontraktor akan datang mengambil tenda itu dan memulakan proyek pembangunan gereja baru. Dan apabila saya mendengar berita ini, saya sangat bersyukur kepada Allah. Dengan penuh gembira, dengan keadaan penuh gembira dan ucapan syukur ini, saya tidak tahu dengan siapa saya harus kongsikan lagi. Ya, perkara yang gembira ini, berita yang gembira ini. Tapi dalam pikiran saya teringat dengan Reverend Paul Chin. Maka itu dengan cepat saya terus menelepon Reverend Paul Chin dan memberitahu berita gembira ini bahwa pihak konsultan dan di Pelabuhan Bon telah bersetuju untuk membuka tenda pembangunan gereja. Wah, Reverend Paul pun sangat gembira. Ya, sehingga dia katakan saya tidak tahu macam mana mau cakap lagi Reverend Sabri. Karena penuh dengan gembira. Nah, pada tanggal 10 September, sekali lagi saya menerima surat atau WhatsApp daripada Mr. Ronald Tang, itu ketua arsitek, ketua konsultan tim, berkenan tarik pembukaan tenda. Wah, dan saya nampak surat itu ada dicatatkan bahwa bermula tanggal 24, itu esoknya, 24 September hingga 30 September itu 1 minggu, malam pada waktu itu tenda akan bermula dibuka. Tarik ambil dokumen tenda bermula. Dan tarik tutup antar dokumen tenda itu pada tanggal 11 Oktober sebelum pukul 12 tengah hari. Wah. Dan hal ini saya mengungsikan kepada PCC dan juga Komite Pembangunan. Dan kami mengadakan musyawarah secara Zoom dan memberitakan kabar gembira ini dan mengungsikan apa yang perkembangan pembangunan gereja ini, dan bahwa gereja kita akan mula membuka tenda, dan pembukaan tenda itu merujuk pada di mana syarikat kontraktor akan mengambilnya, dan jika berminat, dan maka itulah bangunan itu akan dimulakan. Dan saya memberitahu kepada pemimpin gereja
Jemaat perlu berbuat persiapan. Kita perlu membuat persiapan untuk pembinaan gereja baru. Kita sudah berdoa sekian lama, sudah 23 tahun kita berdoa. Haleluya. Ya, 23 tahun bergereja. Sudah kita berdoa 23 tahun dan Tuhan kini mendengar doa kita. Dan ini kali Tuhan mau membuat kita persiapan. Kita tidak tunggu lagi. Ini waktunya Tuhan mau pakai kita. Maka itu kita harus beriman dan percaya. Kuasa Tuhan ada kepada orang-orang yang percaya. Akan disertai dengan orang-orang yang percaya. Dan selain itu saya berkongsi berita gembira ini kepada jemaat melalui WhatsApp. Saya mengirim WhatsApp kepada jemaat dalam grup. Dan saya mendorong kepada semua jemaat supaya kita terus bersatu untuk terlibat untuk pembangunan gereja yang baru. Karena saya beritahu kepada mereka bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada kita sebagai jemaat MSC dan TSC untuk membangun gereja yang baru. Dan saya juga mendorong mereka terus berdoa. Percaya sama Tuhan dengan kuasa mukjizat Tuhan. Dan biarlah segala urusan dipermudahkan dan dicukupkan keuangan kita untuk pembangunan gereja baru. Maka itu saya mengungsikan di dalam satu firman Tuhan dalam Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat yang ke-7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Haleluya. Sekali lagi firman Tuhan kata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa kata firman Tuhan? Mintalah. Kalau kita mentaati Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh janji-janji Tuhan, kita meletakkan hidup kita di dalam Tuhan, kita berjalan mengikut perintah-perintah Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang kita minta selama ini? 23 tahun kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan membina gereja yang baru. Tuhan sudah memberi, Tuhan menjawab doa kita. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, apakah tindakan kita? Kini kita mau berdoa lagi supaya kita ada kesatuan. Kita berdoa supaya kita terlibat bersama-sama. Kita berdoa supaya kita ambil tanggung jawab bersama-sama untuk membangun rumah Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memakai kita dengan berbagai cara untuk sama-sama membangun rumah Tuhan. Dan itu yang kita mau berdoa. Karena doa orang yang percaya besar kuasanya. Haleluya. Amin. Kita sudah minta, Tuhan mendengar. Amin. Seperti kita pergi ke restoran, ya. Dan pelayan itu datang, dia tanya kepada kita, mau makan apa? Apa pesanan kita? Dia pagi kita minum makanan, di situ ada banyak makanan, ada mie goreng, ada nasi goreng, ya. Ada banyak jenis makanan. Tetapi kita pilih. Kita katakan saya mau makan nasi goreng. Saya mau makan babi apa dipanggil itu? Papiong kah? Nyucap kah? Pakute kah? Ya. Kita buat pilihan. Nah, ketika sampai itu makanan, kita harus menikmatinya. Jadi saudara dan saudariku dikasih Tuhan. Tuhan mau kita menikmati kasih dan pekerjaan janji Tuhan. Tuhan mau kita menikmati bagaimana campur tangan Tuhan dan kita mengolahkannya. Itu doa kita. Firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi yang ada pada Elia, dia percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kita melihat dengan percaya sungguh-sungguh kepada Allah, Elia dapat melakukan mukjizat. Ya, Elia dapat melakukan mukjizat. Sekali lagi, Elia juga pernah mengalami pergumulan. Tapi dalam semua itu, Allah menolong dia karena dia beriman dan percaya bahwa penyelesaian itu ada ketika dia datang sungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, saudara-saudari kekasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh biasa Elia? Dia berdoa dan beriman kepada Allah. Doa dan iman yang dipraktikkan oleh Nabi Elia, terjadilah mukjizat. Jadi saudara-saudariku dikasih Tuhan, percayalah, ketika kamu berdoa, kuasa Allah akan dinyatakan. Doa orang benar, besar kuasanya. Ketika kita berdoa, sekali lagi di situ ada pengharapan. Apa pengharapan kita? Ketika kita beriman, di situ ada mukjizat. Apakah mukjizat yang Allah akan berikan kepada kita? Jadi datang kepada Allah, percaya kuasa Allah. Seperti mana Nabi Elia, dia percaya bahwa Allah berkuasa, menyatakan kuasanya di tengah-tengahnya. Dan itu juga akan terjadi pada kita sebagai umat Tuhan. Mari kita meletakkan diri kita, iman kita, percaya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Percaya sungguh-sungguh dan berdoa sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan mendengar seruan dan doa kita. Haleluya. Amin. 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 Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memampukan melakukan perkara yang di luar kemampuan kami, Allah yang berkuasa yang mampu melakukan perkara yang luar biasa, karena adalah Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami bagaimana hamba-Mu itu Elia. Firman-Mu katakan dia adalah manusia biasa sama seperti kami. Tapi ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh meletakkan imannya kepada Engkau Tuhan, maka mukjizat itu terjadi. Dan biarlah itu juga ada pada kami, dan kami mempraktikkan sebagai orang-orang yang percaya juga kepada Engkau ya Allah. Sungguh-sungguh kami beriman kepada Engkau. Ampuni kami kalau ada keraguan iman kami kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami lalai untuk melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan menguatkan kami, khususnya kami dapat mendengar berita gembira ini, di mana di waktu kami berdoa Engkau sudah mendengar doa kami, di mana gereja akan mulai dibangunkan. Maka itu Tuhan, kami sebagai umat-Mu, ketika kami mendengar, mungkin ada di antara kami bersyukur, mungkin ada di antara kami gentar, mungkin di antara kami berpikir apa yang harus kami lakukan. Tapi di waktu inilah Tuhan, Engkau akan membuka hati pikiran kami, supaya kami tetap bersatu dan meletakkan diri kami di dalam Engkau, dan percaya bahwa Engkau akan menolong kami, memimpin kami untuk pembangunan gereja baru ini. Kami menyerahkan setiap iman kami, percaya kami kepada Engkau ya Allah, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Seperti firman-Mu mengatakan, jika kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami, maka minta apa saja yang kami minta, maka kami akan memperolehinya. Dan itulah iman kami, dan kami percaya Allah yang hidup dan kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 各位弟兄姐妹在线上的，你们好。现在我们有几项要跟你们报告的是，第一是关于到专活动的，请大家注意一点，因为在这个30号，9月30号，要把你们的表格交回给教会，在办公室里面。同时不要忘记你们手间的钱要拿回来。Brother and sister, please take note. This campaign donation form, please give it back to the church office. But don't forget the money you want to bring back. 第二是讲到中秋晚会线上聚会，快乐芒嘎达在9月23号星期四晚上8点15分，
举办线上中秋晚会，特别开放，并邀请大家参与。当晚有不同的气氛、趣味活动，有制造灯笼比赛、猜灯谜、分享茶点等等。第三是讲到中文堂事工会议，在中文堂的领袖这侍奉的弟兄姐妹请注意，我们将在4月24号2021年晚上8点15分，我们一起来分享这个会议，希望大家记住啊。第四次中文堂的线上祷告会，每逢星期二我们有祷告会，是在8点15分，希望你也可以来参加这个祷告会。华乐蒙哥大的小组线上聚会，每逢星期四晚上8点15分，所以这个小组可以带新人来一起来聚会，可以聆听上帝的话语。希望你们能够参与这个奉献网上会刊，会友们可以在网上或是把你的奉献带来教堂，放入奉献箱。如果有任何会友要使用网上会刊，也是可以的，请你送到教会账户，是孟加大圣公会崇拜中心啊，那个户口啊，你们是很小的了，是 Alliance Bank 啊，马来西亚Berhad。希望大家合作，报告就到这里为止，谢谢大家。Anak, Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur perkembangan dan usaha pemimpin dan jemaat dalam perancangan pembangunan gereja baru. Dalam beberapa tahun ini kita telah berdoa dan bertindak. Kita melihat perkembangan positif. Oleh itu, tahun ini kita akan ambil langkah yang lebih lagi untuk terlibat dalam pembangunan, yaitu kita melancarkan kampanye batu bata untuk gereja baru. Dan pihak gereja juga telah membuat risalah atau borang kampanye pembelian batu bata
Di dalam borang ini juga tercatat bagaimana Anda untuk mengisinya dan menurut kerelaan untuk Anda memberi sumbangan. Misalnya 1 bata 1 ringgit, 5 bata 5 ringgit, 50 bata 50 ringgit, 100 bata 100 ringgit. Dan ini satu dorongan melalui panggilan Anda atau kerelaan Anda untuk terlibat dalam kempen Batu Bata. Dan Anda boleh memberi secara tunai atau secara perbankan atas talian. Saya sangat mendorong kepada semua jemaat, misalnya kanak-kanak, muda-mudi, belia, dewasa, orang tua, untuk terlibat dan menyokong kempen Batu Bata untuk pembangunan gereja baru kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. 奉我们的主耶稣基督的名向大家问候，大家好。这里有一项好消息，那就是圣公会孟加大的教堂将要新建一座新的教堂。我们以瓦砖项目的活动来推行这个新堂会筹备资金，所以我们希望大家都有一个意念，就是把神的殿建造起来。最后，愿大家以个人的意志来多多的帮助支持教会的瓦砖项目的捐献。谢谢，神祝福你们。 Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena hari ini dan minggu-minggu seterusnya kita akan melancarkan kempen Batu Bata untuk gereja. Secara khusus saya mendorong untuk jemaat di Telipuk, ya, di mana saya lihat komitmen dan juga penglibatan yang sangat aktif dan sangat menyokong dalam program kita dalam jualan mencari dana. Oleh itu saya terus mendorong kepada setiap jemaat agar boleh terlibat sama dan menyokong program kempen Batu Bata ini. Semoga Tuhan memberkati kita lewat daripada program ini dan kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan tercurah di tengah-tengah kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Amin. Shalom. The purpose of New Lord's House will bring us glory for generations to come. Please support our brick campaigns. Jesus love you. Amen. Kami menyokong We support this campaign. Kami pun menyokong. "愿全能的上帝怜悯你们，借着主耶稣基督饶恕你们，拯救你们脱离一切所犯的罪，借圣灵的大能加强你们侍奉主的力量，保守你们进入永生。"我们来站立。现在我们既然借着耶稣基督与上帝和好，因此我们应该彼此和好。愿主的平安常与你们同在，也与你们同在。各位弟兄姐妹，向你的在家里的家人问个平安。愿你们心里当仰望主，我们心里仰望主。我们应当感谢我主上帝，
感谢我主上帝是应当的。无论何时何地，感谢赞美主，全能的圣父，创造天地的主，这是合理的，也是我们本分和喜乐。现在我们感谢主，因为荣耀的显现，正如圣子、圣灵的荣耀，三位一体，同荣同等，并无分别，一主一上帝，永受敬拜和赞美。因为这样，我们与天使和天使长、天上的会众一同称赞颂扬主荣耀的圣名，赞美主说：圣哉，圣哉，圣哉！天地万军的主，主的荣光充满天地，愿荣耀归于至上的主。阿们。让我们来坐下或跪下。我们的天父，一切荣耀都归于主，在主恩慈中，将独生圣子耶稣基督赐给我们，救赎我们，受死在十字架上。他在那里一次奉献自己，为全世界的人做满足完全的赎罪祭。主意施力借圣礼，叫我们永远纪念主尊贵的死，并在圣福音书上吩咐我们常常遵行。知道主在降临的日子，我们谦恭呼求慈悲的父，确定我们借助圣灵的大能，使我们借助圣灵圣子我们的主耶稣基督树立圣餐的命令，领受天父所造的这饼和酒，为纪念主受死遇难，就能同享主至贵的身体宝血。救主被卖的那一夜，拿起饼来，注谢了，剥开分给他们都说：你们拿这个吃，这是我的身体，为你们舍的，你们要这样行，以纪念我。晚饭以后，又照样拿起杯来，注谢了，对门徒说：你们喝这个，因为这是我的血，就是新的血，为你们和众人免罪流出来的。你们每逢喝的时候，要这样行，以纪念我。阿们。我们一起，基督已经受死，基督已经复活，基督将要再来。我们剥开这饼，以便在基督里分享。我们许多也是个饼，一个身体，因为我们都分享这个饼。凡被请赴羔羊的婚宴有福了，我们要欢喜快乐，将荣耀归于主。上帝所赐给他的子民的圣物，当存信心谦卑前来领受这饼和酒，纪念着基督为你受死，当以信心和感谢领受他在你的心里。
我们遵照救主的教导，我们来同心祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，求父今日赐给我们，又求饶恕我们的罪，如同饶恕得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，世世无尽。阿们。我们来一起来念感谢文。我们的天父永生的上帝，我们感谢主接纳我们作为圣子救主耶稣基督复活了肢体，并在他身体宝血的圣事里用灵粮喂养了我们。现在求主差遣我们平安奔走世程，并赐给我们力量和勇气，专心乐意的敬畏主，侍奉主。阿们。我们来站立，我们来领受祝福。上帝所赐出人意外的平安，保守你们心怀意念，使你们认识敬爱上帝和圣子我主耶稣基督。又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的福将在你们中间，常与你们同在。阿们。愿你们平安回去侍奉主，奉主耶稣的名。阿们。